Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi saya berdua ini akan mempresentasikan tentang KKL Arsitektur kelompok kami, yaitu lokasi di mana? Di Jakarta. Kita memiliki 5 anggota, yaitu saya sendiri ada Regina Sasabila Putri. Saya Ahmad Fadil Adli. Lalu ada ketiga teman saya lainnya. Yang pertama itu adalah Apelia Yona Lestari, Aksana Sifatihah. dan yang terakhir ada Chandra Buniman. Oke. Jadi kita ngebahas bangunan apa aja sih, Rek? Kemarin kita mengunjungi 5 bangunan ya kemarin di Jakarta. Yang pertama itu ada Masjid Istiqlal, terus yang kedua itu ada kita ke bioskop Metropol Access One. Selanjutnya ke Jakarta International Velodrome, MBXPOS, dan yang terakhir itu kita ke JPO di Gelora Bung Karno, yaitu di Bundaran Senayan. Jadi yang pertama Masjid Istiqlal kan. Iya. Kira-kira kita ngebahas konsep desain, sejarah sama strukturnya kan. Iya. Jadi kira-kira konsep desain itu terdiri dari apa aja sih? Konsep desainnya itu pertama itu dia ada garis-garis besarnya. Jadi Istiqlal itu ada garis-garis besar, yaitu berpusat pada dua sumbu utama. Pertama itu merujuk pada kiblat, yang kedua itu dia merujuk pada Tugu Nasional. Tugu Nasional itu apa sih? Monas maksudnya. Iya. Jadi kalau untuk garis-garis kecilnya ini ya, prinsipnya itu dia ada dia tanpa dinding. Terus dia diganti jadi 27 kolom raksasa di tiap sisinya. Nah terus tuh dia tuh membentuk emper gitu untuk melindungi bagian dalamnya biar gak kena hujan sama kena panas. Nah terus untuk kolom penderetnya ini itu setinggi 26 meter biar memberikan kesan agung. Nah terus dia antar kolomnya itu diisi oleh rajutan kerawang untuk menahan tampias hujan, sinar matahari, dan juga sebagai dekorasi juga karena memberikan estetika gitu. Nah terus tuh ada menara, arahnya itu berlawanan sama bangunan induk tuh untuk keseimbangan. Terus ada kubah kecil itu sebagai penanda yang cuma bisa dilihat dari pelataran besar. Nah terus emper raksasa itu berupa pelataran gitu. Terus ini tuh diadopsi dari Sahan, yaitu area terbuka luas di tengah kompleks masjid di Timur Tengah sama India pada dinasti Mughal. Baik, itu bukan konsep desainnya ya. Terus ada sejarahnya kayak gimana nih, Ray? Sejarahnya, jadi tuh Istiqlal ini tuh dia itu kan didesain oleh arsitek bernama Friedrich Silaban. Dia itu desain ini tuh dipakai tuh karena dia merupakan juara pertama dari sayembara yang diadakan oleh Insinyur Soekarno pada zaman dulu. Motonya itu dia adalah ketuhanan dan ditetapkan sebagai desain yang dibangun pada saat itu. Oke, untuk masa pembangunan sendiri itu dia tuh dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961, yaitu ditandai dengan tiang pancang pertama ditanam sebagai tanda mulai proyek. Nah setelah itu selanjutnya dia mulai pembangunannya seperti tanda arsitektur, membuat konstruksi pertamanya, terus terjadi pemberhentian proyek juga kan pada tahun 1965 itu. Lalu ujung-ujungnya itu dia itu berhasil selesai itu pada tahun 1971 ya. Yaitu dia pekerjaan pembuatan kubah dalam tahap pengecoran itu telah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap finishingnya yaitu pada tahun 1971. Jadi untuk strukturnya itu kayak gimana ya, Re? Strukturnya itu dia tuh pertama kita ngomongin kubahnya dulu kali ya. Kubah dari kolom penopangnya. Dia itu kubahnya itu merupakan polyhedron kubah masjid yang terdiri dari 16 ring horizontal yang bersilangan dengan rangkaian lengkung spiral. Jadi dia itu juga menjulur dari puncak kubah hingga ke ring balok paling bawah. Mungkin bisa dilihat ya pada gambarnya. Nah selanjutnya itu ada finishing kali ya. Finishing. Nah untuk finishnya sendiri tuh hampir seluruh permukaan dinding dan lantai utama bangunan itu ditutupi oleh marmer dengan kualitas paling tinggi lah, dengan ukuran 3 cm dan 7 cm. Selain itu plat marmer itu juga digunakan untuk menutupi kolom monumental yang membentuk fasad luar masjid. Jadi kan tadi bahan-bahannya ada marmer gitu ya. Nah jadi selain itu tuh udah dijelasin tadi, Masjid Istiqlal itu dia pakai bata kerawang, terus juga dia pakai batu kali, terus dia juga pakai stainless steel. Nah selain itu dia juga pakai ubin semen yang diglasir, terus dia juga pakai andesit poles, dia juga
pakai, sebagian ada yang pakai beton juga, sebagian juga tadi keramik yang diglasir juga kan, sama pijakan tangga berbahan teraso. Nah selanjutnya kan tadi kita udah bahas tentang Istiqlal. Selanjutnya bagaimana kalau kita bioskop yang bagus nih di Jakarta nih, ada bioskop Metropole XX1. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep desainnya, heritage juga sama strukturnya. Untuk konsep desainnya itu secara dari eksterior nih, itu bangunannya itu konsep Art Deco. Kelihatan dari ornamen di kusen pintu sama jendela sama form yang dibentuk sama menaranya ini. Jadi ngebentuk Art Deco. Terus kalau untuk interiornya sendiri terdapat ornamen juga nih yang mendukung konsep Art Deco ini. Ya. Jadi kayak misalnya di dinding atau misalnya di plafon itu kelihatan bahwa itu Art Deco. Jadi untuk sejarah ini pertama kali dibangun tuh tahun 32. Jadi dia namanya Metropole. Nah, terus dia baru diresmikan itu pada tahun 49. Nah, terus pada tahun 1960 itu diganti namanya jadi Megaria. Terus dijadiin cagar budaya. Jadi terus pada tahun 2000 itu kembali lagi namanya dari Megaria jadi Metropole. Nah, terus akhirnya dialihkan jadi bioskop oleh XX1. Terus akhirnya direvitalisasi. Selanjutnya strukturnya kali ya. Strukturnya itu pertama kita bahas tentang eksteriornya dulu. Dari struktur tangganya itu dia tuh menunjukkan konsep Art Deco, yaitu terdapat juga kaca karten yang menyelubangi fasad juga pada bagian luar bangunannya. Lalu juga untuk rangka atapnya juga terdapat pada gambar seperti di samping. Dia itu menggunakan metal roof ada safety mesh-nya juga 50 mm glass wall insulation blanket. Nah untuk interior sendiri ya, dia itu ornamennya tuh pada balok dan kolom yang menentukan keasalan bentuk Art Deco. Jadi next ada apa lagi nih, Re? Selanjutnya itu kita bahas tentang Jakarta International Velodrome. Nah lokasinya di mana sih? Lokasinya itu ada di Jalan Balap Sepeda di Jakarta Timur, ya di DKI Jakarta. Jadi kita di sini cakupannya itu LBB sama konsep desainnya. LBB itu apa, Kak? LBB itu tuh lingkungan binaan berkelanjutan. Iya. Jadi konsep desainnya itu ada atap panel membran. Jadi atap panel membrannya ini dibuat sama Ralph Schurman. Terus di sini ada bata terakota juga. Terus di sini juga ada dinding panel membran. Jadi ada atap, ada dinding panel. Terus di sini aksesnya itu melalui tangga. Nah, terus dia tuh punya venue indoor yang digunakan untuk balapan sepeda itu sepanjang 250 meter. Ya, terus untuk lintasannya itu terbuat dari kayu Siberia yang katanya lebih lentur, halus, sama meningkatkan kecepatan sepeda. Selanjutnya detail arsitekturnya kali ya. Dia itu kan ada di Provinsi DKI Jakarta. Itu yang menjadikan bahwa ini memiliki detail ornamen, memiliki filosofi berhubungan dengan ornamen-ornamen khas Betawi ya. Pasti dong. Jadi hal tersebut itu terlihat ya dari adanya ornamen berupa gigi balang yang dimodifikasi menjadi ornamen di bangunan ini ya, seperti gambar-gambar yang di bawah ini. Pertama itu ada detail arsitekturnya ya, itu bisa dilihat dari lantai tapak belah ketupatnya. Habis itu ada gigi balang wajiknya, lalu ada gigi balang waru yang merupakan ciri khas Betawi banget nih. Oke. Gitu. Iya. Jadi kita langsung ke LBB-nya ya. Di kawasan olahraganya itu ada balap sepeda, ada area jogging, ada lapangan atletik, lapangan baseball, sama lapangan voli dan basket. Berarti ini emang tempat buat olahraga banget ya? Emang tempat untuk olahraga, komplek olahraga banget. Oke. Terus dia ada ruang terbukanya juga, ada alun-alun multifungsi. Jadi itu dipakai untuk, pokoknya dia multifungsi lah. Terus sama alun-alun bendera. Biasanya ini dia dipakai buat tempat dagang gitu. Bisa buat dagang ya. Buat tempat dagang. Terus selanjutnya ada transit oriented development. Jadi kawasan velodrome ini menerapkan prinsip transit oriented development. Iya. Nah, oke nih, kita langsung ke M Block Space ya. Boleh banget. Iya. Jadi lokasinya di mana sih, Re? Dia itu ada di Jalan Panglima Polim, yaitu di Jakarta Selatan juga nih, daerah-daerah khusus ibu kota lah. Iya. Nah, untuk M Block ini sekarang kita akan membahas yaitu tentang heritage itu sejarah, ada konsep desain dan juga LBB juga, yaitu lingkungan binaan berkelanjutan.
Oke, jadi sejarahnya nih ya, pertama-tama itu dia tuh dari gudang kosong Peruri. Nah, sampai akhirnya dia direvitalisasi di tempat buat nongkrong anak Jaksel. Oh begitu. Iya. Dulu bangunan Terbengkalai lah ya. Iya, dulu bangunan Terbengkalai, sekarang terus direvitalisasi. Nah, terus untuk konsepnya sendiri itu dia tuh urban design kreatif. Jadi dia menghasilkan jadi kreatif hub gitu. Jadi untuk tempat nongkrong juga bisa, terus sambil juga kerja juga bisa gitu. Jadi multifungsi lah. Oke. Nah, terus untuk konsepnya ini dia pakai arsitektur jengki. Jadi arsitektur khas Indonesia gitu, yang modern. Nah, terus akhirnya dia dibentuk fasadnya itu sesuai dengan jengki. Oh, jengki itu agak arsitektur asli Indonesia ya. Asli Indonesia. Belum tahu jengki itu apa? Asli itu Indonesia modern, guys. Baik. Nah, selanjutnya ada New Lifestyle nih. New Lifestyle dari kawasan M Block ini tuh dia itu kebiasaan baru untuk para pengunjung untuk berjalan kaki. Kenapa sih berjalan kaki? Soalnya tidak ada tempat parkir. Jadi kalian tuh nggak bisa bawa kendaraan ke sana. Selain itu juga mempertahankan desain awal tenannya itu toko-tokonya, jadi dia tuh nggak ada pembatas-pembatasnya gitu. Jadi untuk LBB-nya nih ya, jadi mereka itu ada M Block Market, jadi tempat untuk shopping, kalau misalnya mau shopping, belanja kebutuhan iya, dan dia tuh ini guys, lokal ini guys semuanya. Oh ya, kalau nggak salah tuh kemarin tuh itu dia tuh jual juga bahan-bahan barang-barang dari UMKM di seluruh Indonesia. Nah, iya guys. Jadi kan kalau mau mendukung bisa banget tuh datang ke M Block ini dan membelinya. Iya. Selain itu ada apa aja sih? Terus ada open space. Jadi open space-nya itu dia ada banyak mural-mural graffiti. Nah, itu tuh jadi dia ada dari banyak seniman. Jadi dia ngegabungin mural-mural terus jadi open space. Iya, terus ada live music juga di bagian depannya, sama cafe juga. Jadi bisa kita kalau misalnya mau nongkrong atau misalnya mau makan di kafenya. Oke. Nah, jadi tuh di M Block Space itu juga ada coworking space. Jadi coworking space. Kalian kalau yang mau belajar, bekerja atau meeting itu bisa banget nih di M Block, bisa manfaatkan di coworking space ya ini. Nah, kita udah masuk nih di lokasi terakhir yaitu JPO Gelora Bung Karno ya. Dia tuh ada di Bundaran Senayan. Untuk amatannya sendiri kita bakal ngapain sih nih? Kita tuh bakal ngamatin konsep desainnya sama LBB-nya. Oke. Ya, jadi untuk desain itu ada dua. Yang satu itu secara simbolis, yang satu itu ada di cincinnya. Nah ya, jadi untuk simbolnya ini dia tuh merepresentasikan semangat olahraga yang jadi ciri khas kawasan Senayan. Terus kalau untuk cincinnya itu dia berupa bidang-bidang pipih, terus dia berwarna putih. Jadi ini untuk mengoptimalisasi matahari masuk. Oh, baik. Selanjutnya hasil dari LBB-nya ya, LBB dari JPO Gelora Bung Karno ini tuh dia tuh memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi nih, sehingga dia tuh nyaman untuk digunakan masyarakat sekitar yang beraktivitas di wilayah tersebut. Dan ramah ini juga guys, disabilitas. Ya, ramah disabilitas juga. Nah, tadi udah kita jelasin 5 lokasinya ya. Jadi kalian kalau mau ke sana boleh banget datang kalau penasaran lah ya. Mungkin gitu aja kali ya. Ya mungkin gitu aja dari kita nih guys. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.